Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara itu? Oke, yang pertama ada hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Selanjutnya ada administrasi negara. Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sumber lain mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, jadi hukum administrasi negara yaitu untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah dan untuk mempengaruhi terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber hukum administrasi negara. Secara umum, sumber hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu ada sumber material dan hukum formal. Yang pertama ada sumber material yang diambil dari sejarah. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau. Sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis itulah merupakan hukum yang betul-betul, sedangkan dokumen dan keterangan lain hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku pada masa lampau. Selanjutnya, menurut sosiologis atau antropologis, berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif, antara lain pandangan ekonomis, agamis, psikologis, dan filosofis. Sumber yang kedua adalah sumber formil. Ada beberapa sumber formil hukum administrasi negara, seperti yang pertama, undang-undang, kedua, kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, ketiga, jurisprudensi, keempat, doktrin atau pendapat para ahli, dan yang terakhir ada traktat. Pada materi selanjutnya, kita juga akan membahas subjek dan objek hukum administrasi negara. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menerima hak dan kewajiban dari hukum. Adapun yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari undang-undang hanya orang-orang dan sesuatu yang dapat disamakan dengan orang-orang atau yang bisa kita kenal adalah istilah badan hukum. Hukum administrasi negara sangat luas, salah satunya berbicara tentang mesin negara sebagai bagian dari perangkat ketatanegaraan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, terutama perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang berbeda-beda. Di sini aparatur negara yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik atau badan hukum sebagai organ negara. Di sini juga ada subjek hukum administrasi negara, yaitu yang pertama ada pegawai negeri. Yang dimaksud dari pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada jabatan, merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada jawatan, dinas, dan BUMN atau BUMD. Dan yang terakhir ada daerah-daerah swapraja dan swatantra atau daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas fungsi hukum administrasi negara. Di sini ada 3 macam fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama ada fungsi normatif, yaitu kaidah-kaidah hukum administrasi negara berguna sebagai aturan yang memberikan pedoman atau tuntunan kepada para pejabat pemerintah dalam bertindak.
Yang kedua ada fungsi instrumen, yaitu kaedah-kaedah hukum administrasi negara merupakan alat atau sarana yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan program maupun rencana-rencananya. Yang ketiga ada fungsi jaminan, yaitu mengandung arti bahwa kaedah-kaedah hukum administrasi negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya. Selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negaranya.